keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada sesuatu yang hukumnya wajib untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah dan tidak ada sesuatu yang wajib ditinggalkan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di antara sesuatu yang jaiz akli bagi Allah, yang itu nggak wajib bagi Allah, adalah mengutus para nabi. Maksudnya para nabi yang sekaligus rasul, juga para nabi yang bukan rasul. Nah, di sini mu'alif menggunakan lafadz rusli, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan, yaitu nabi yang bukan rasul maupun nabi yang yang termasuk juga rasul. Mengutus para nabi itu jaiz bagi Allah, bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli lakin bidha imanuna qad wajaba fada' hawa qaumin bihim qad la'iba. Wa minhu lan iku setengah sangking perkara kang jaiz akli irsalu jami'i rusli utawi ngutus sekabehane rusul. Fala wujuba mongko ora ana kewajiban iku maujud. Bal bimahdil fadli balik kelawan murnine fadole Allah. Lakin bidza tetapi kelawan iki imanuna, tetapi ne iku kelawan iki imanuna utawi iman kita iku wajaba teman-teman wajib apa imanuna. Fada mongko ninggalo sira hawa qaumin ing hawa nafsune kaum bihim kang iku kelawan bihim kelawan kaum qatla iba teman-teman wis mempermainkan apa hawa. Hadirin rahimakumullah, mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di antara perkara yang jaiz akli adalah mengutus seluruh para rasul. Maka itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi itu adalah murni fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan ini, dengan diutusnya seluruh para nabi itu, kita wajib untuk mengimani seluruh para nabi itu. Maka tinggalkanlah hawa nafsunya kaum yang hawa nafsunya itu telah mempermainkan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hal yang sudah kita ulang-ulang dalam pertemuan sebelumnya adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada sesuatu yang hukumnya wajib untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah dan tidak ada sesuatu yang wajib ditinggalkan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di antara sesuatu yang jaiz akli bagi Allah, yang itu nggak wajib bagi Allah,
adalah mengutus para nabi. Maksudnya para nabi yang sekaligus rasul, juga para nabi yang bukan rasul. Nah, di sini mu'alif menggunakan lafadz rusli, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan, yaitu nabi yang bukan rasul maupun nabi yang yang termasuk juga rasul. Mengutus para nabi itu jaiz bagi Allah, bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada azal sebelum diutusnya para nabi, atau sebelum diutusnya para nabi, maka jaiz bagi Allah untuk mengutus para nabi atau tidak mengutus para nabi untuk umat manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal telah menetapkan untuk mengutus para nabi, sehingga diutuslah para nabi kepada umat manusia di dunia ini. Dimulai dengan nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutusnya para nabi ini adalah fadlun minallah, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah nikmat, kebaikan, nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Jadi murni sebagai fadl, murni sebagai nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan ini merupakan fadlun minallah, karunia, anugerah untuk umat manusia, karena memang keberadaan para nabi ini adalah mereka menjadi penyebab dari keselamatan umat manusia. Kita tahu bahwa para nabi, mulai dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad, semuanya datang untuk mengajarkan Islam, untuk mengajarkan agama satu-satunya yang benar, untuk mengajarkan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipeluk oleh umat manusia. Artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus para nabi, maka umat manusia tidak akan tahu Islam, dan mereka tidak akan masuk ke dalam agama Islam, dan mereka akan tetap dalam kekufurannya, tetap dalam kesyirikannya. Maka diutusnya para nabi ini merupakan nikmat yang paling agung. Karena dengan sebab mereka kita bisa masuk ke dalam agama Islam, kita bisa memeluk Islam. Dengan sebab mereka kita bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ini merupakan Islam atau iman ini merupakan kunci keselamatan manusia nanti di akhirat. Jika seseorang itu mati dalam keadaan dia muslim, mukmin, maka dia akan selamat dari keabadian di dalam neraka jahanam. Jika dia orang yang taat, dia akan masuk surga tanpa azab. Jika dia bukan orang yang taat, orang yang fasik, bisa langsung masuk surga apabila Allah mengampuni dosa-dosanya, dan apabila Allah tidak mengampuninya, maka dia di neraka. Tetapi kemudian dia tidak akan abadi di neraka, akan keluar dan masuk ke dalam surga. Kuncinya adalah Islam, iman. Dan Islam, iman ini bisa diperoleh oleh manusia dengan sebab diutusnya para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh para nabi mengajarkan Islam. Seluruh para nabi agamanya Islam. Kenapa agamanya Islam? Ya karena Islam satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang benar itu hanyalah Islam. Sehingga seluruh para nabi nggak mungkin mereka memeluk agama yang selain Islam, agama yang batil. Nah, mereka memeluk agama Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan bahwa para nabi itu adalah beragama Islam seluruhnya. Beliau bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allad, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ibaratnya bersaudara. Mereka itu bersaudara, satu bapak, beda ibu. Itu namanya ikhwatun li'allad. Nah, kemudian ditafsirkan oleh Nabi, dinuhum wahid. Agamanya itu satu, yaitu agama Islam. Wa ummahatuhum syatta, ay syara'i'uhum mukhtalifah. Syariatnya itu yang beda-beda. Cara ibadahnya, hukum yang diberlakukan itu yang berbeda-beda. Sementara agamanya itu sama, akidahnya itu sama. Mereka semuanya meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara rinci ini sudah pernah kita jelaskan di awal pertemuan kita. Nah, jadi Allah mengutus para nabi untuk umat manusia untuk menyampaikan Islam ini adalah fadlun minallah, bukan kewajiban dari Allah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung bagi umat manusia. Karena itulah maka umat Islam di seluruh dunia, kita setiap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal, kita senantiasa memperingati maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal kita peringati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita peringati kelahiran Rasulullah? Karena kelahiran Rasulullah adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar untuk kita. Dengan sebab beliau kita mengenal Allah, dengan sebab beliau kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal ajaran-ajaran Islam. Dengan sebab beliau kita mengetahui jalan keselamatan nanti di akhirat. Penyebabnya adalah beliau. Nikmat ini nikmat yang sangat agung. Karena itulah kita mensyukuri nikmat tersebut, di antaranya dengan kita mengadakan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita jangan menghiraukan omongan dari orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu sebagai perkara yang bid'ah, yang mungkarah, yang sayyi'ah, yang muharramah. Karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tergolong, para ulama menggolongkannya sebagai bagian dari bid'ah hasanah. Disebut bid'ah karena memang tidak ada nasnya secara khusus di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun disebut hasanah karena peringatan Maulid Nabi isinya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi. Tugas utama para nabi ini adalah untuk berdakwah. Mubasyirina wa munzirin, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin." Kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa umat yang satu artinya mereka ala dinin wahidin. Mereka memeluk agama yang satu, yaitu agama Islam. Dahulu, kapan dahulu ini? Yaitu pada masa Nabi Adam alaihissalam, pada masa Nabi Syith, pada masa Nabi Idris alaihissalam, umat Islam itu ala dinin wahid. Mereka semuanya beragama yang satu, yaitu Islam. Gak ada orang kafir zaman Nabi Adam alaihissalam. Putra putri Nabi Adam semuanya muslimun. Pada masa Nabi Syith, pada masa Nabi Idris, semua manusia yang ada saat itu semuanya muslimun, semuanya beragama Islam. Kanan nasu ummatan wahidah. Kemudian terjadi kekufuran setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Terjadi kekufuran, terjadi kesyirikan, terjadi ibadah kepada selain Allah setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, di mana iblis menghasut umat Islam ketika itu setelah wafatnya 5 orang wali. 5 orang wali, mereka menghasut umat Islam ketika itu untuk membuat patung dari 5 orang wali ini. Tujuannya awalnya hanya untuk mengingat jasa dari para wali ini, untuk mengingat kebaikan dari 5 wali ini. Tetapi kemudian setelah generasi berganti, kemudian iblis kembali datang menghasut anak cucu mereka, mengatakan bahwa orang nenek moyang kalian dahulu membuat patung-patung ini adalah untuk disembah. Kenapa kalian tidak menyembahnya? Maka mulailah pada saat itu ada orang-orang yang menyembah berhala. Hadirin rahimakumullah. Maka meluaslah kekufuran dan kesyirikan sampai selama 1000 tahun lamanya bumi ini tidak ada Islam. Tidak ada keimanan, tidak ada Islam di muka bumi ini, sehingga terjadi yang disebut dengan jahiliyah ula selama 1000 tahun. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudian setelah peristiwa ini, faba'atsallahu an-nabiyyin, kemudian Allah mengutus para nabi. Untuk apa? Mubashshirina wa munzirin. Tugas mereka para nabi adalah mubashshirin wa munzirin. Mubashshirin tabsyir, artinya memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau masuk Islam dan mau mengamalkan syariat Islam dengan pahala dan surga nanti di akhirat. Para nabi mengajak umat manusia yang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam dan untuk mengamalkan syariat Islam. Maka para nabi memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau masuk ke dalam agama Islam dan mengamalkan syariat Islam dengan pahala nanti di akhirat, dengan surga nanti di akhirat. Wa munzirin, dan memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada mereka yang enggak mau masuk Islam, kepada mereka yang tetap bertahan dalam kekufuran dan kesyirikannya, kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah, diancam dengan azab yang berat nanti di akhirat di dalam neraka. Ini namanya inzar, tabsyir dan inzar. Inilah tugas dari seluruh para nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita membaca ayat ini tadi, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin, maka kita mengetahui bahwa para nabi, meskipun dia bukan rasul, itu juga diutus untuk berdakwah.
Karena ayat ini menggunakan kata an-nabiyyin, faba'atsallahu an-nabiyyin. Ayat ini tidak menggunakan lafaz faba'atsar rusul atau faba'atsal mursalin, tetapi menggunakan lafaz faba'atsan nabiyyin, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka ini menunjukkan bahwa para nabi meskipun mereka bukan rasul itu juga diperintahkan untuk berdakwah, untuk melakukan tabsyir dan inzar. Para nabi yang mereka sekaligus rasul diperintahkan untuk berdakwah. Para nabi yang bukan rasul juga diperintahkan untuk berdakwah. Sama-sama mereka diperintahkan untuk berdakwah. Nah, selain ayat ini masih banyak ayat-ayat yang lain itu yang menunjukkan bahwa para nabi itu diutus untuk berdakwah. Misalnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 6 sampai 8. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Menggunakan lafaz nabi. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 52, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih. Nah, ini juga menunjukkan, bahkan disebut dalam ayat ini ada rasul, ada nabi. Yang keduanya ternyata juga diutus untuk berdakwah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa para nabi itu yang bukan rasul juga diperintahkan untuk berdakwah. Juga diantaranya adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi kafatan." Kanan nabiyyu, Rasulullah tidak mengatakan kanar rasulu, tetapi kanan nabiyyu, dahulu seorang nabi itu yub'atsu ila qaumihi khassatan, itu diutus. Kanan nabiyyu yub'atsu, seorang nabi dahulu itu diutus ila qaumihi, kepada kaumnya. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, dan aku itu diutus untuk seluruh manusia. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah tidak mengatakan kanar rasulu, tetapi kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Maka menunjukkan bahwa seorang nabi itu juga diutus untuk berdakwah. Lalu apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Para ulama menjelaskan, meskipun di sini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab. Memang ada perbedaan itu. Nah, tetapi tentu kita mengikuti pendapat yang lebih kuat. Ketika terjadi perbedaan itu, kita mengikuti pendapat yang kuat, yang lebih banyak didukung oleh dalil. Kita telah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kita menyebutkan dalil dari hadis. Secara akal pun tidak mungkin seorang nabi itu tidak diutus untuk dakwah secara akal. Kenapa? Karena kita bukan nabi. Kita ini bukan nabi, tetapi kita diperintah untuk dakwah. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Kita bukan nabi saja diutus untuk berdakwah. Masa seorang nabi tidak diutus untuk dakwah? Secara akal. Dari sisi bahasa, an-nabiyyu
Itu berasal dari kata naba'un. Menurut sebagian ulama berasal dari kata naba'un yang arti khabar, yang artinya khabarun, berita. An-nabiyyu ala wazni fa'il, jika ala wazni fa'il, jika itu berupa isim fa'il, maka artinya adalah orang yang menyampaikan berita. Jika menyampaikan berita, apakah itu namanya nggak bertabligh? Apakah itu namanya nggak berdakwah? Yang menyampaikan berita dari Allah disampaikan kepada umatnya, itu namanya dakwah. Jadi dalam semua sisi yang lebih, pendapat yang lebih kuat adalah yang juga mengatakan bahwa para nabi itu diutus untuk berdakwah. Ini bisa dilihat misalnya dalam tafsir Al-Baydawi dan dalam beberapa kitab para ulama lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbedaan di antara mereka bahwa para nabi atau para rasul dulu, nabi yang rasul, mereka itu datang dengan membawa syariat yang baru. Nah, mereka datang dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan para nabi, mereka datang tidak dengan syariat yang baru, tetapi mereka mendakwahkan syariat Rasul sebelumnya. Itu kalau Nabi. Jadi kalau seorang Rasul, Nabiyun Rasul, dia datang ada syariat. Syariat itu tadi kita tahu apa? Aturan-aturan ibadah, aturan-aturan dalam hukum, itu syariat. Nah, itu syariat namanya. Nah, kalau seorang rasul itu datang, itu dia membawa syariat yang baru. Sebagian ada yang memang sama dengan syariat sebelumnya, ada sebagian yang berbeda, ada yang sebagian menghapus syariat nabi atau rasul sebelumnya. Nah, kemudian seorang nabi, apa yang mereka lakukan? Para nabi mereka mendakwahkan syariat Rasul yang ada pada zamannya atau yang sebelumnya. Misalnya para nabi yang mereka hidup setelah Nabi Musa atau yang semasa dengan Nabi Musa, maka yang mereka lakukan mendakwahkan syariatnya Nabi Musa. Para nabi mereka yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang mereka lakukan? Mereka mendakwahkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seterusnya. Karena itulah maka jumlah para nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah para rasul. Karena bisa jadi ketika seorang rasul itu hidup di suatu masa, itu ada nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain, karena tadi kita katakan seorang nabi diutus kepada kaumnya, diutus ke kaum itu, kaum ini, kaum itu. Dalam satu masa ada rasul, di sana ada nabi-nabi yang diutus kepada kaumnya, yang mereka mengajarkan syariat rasul yang ada pada saat itu kepada kaumnya masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara an-nabiyyur rasul dan an-nabiyyu yang ghairur rasul. Tentang banyaknya, sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000. Jumlah yang banyak ya, karena memang masanya ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Ada 124.000 menurut sebagian ulama. Sedangkan jumlah rasul itu jumlahnya 313 rasul. Namun menurut pendapat yang unggul,
pendapat yang rajih, para ulama mengatakan bahwa kita tidak menentukan jumlah nabi atau rasul dengan bilangan tertentu. Kita tidak menetapkan, tidak menentukan jumlah atau bilangan nabi dan rasul dengan bilangan tertentu. Kita tidak mengatakan sekian ribu, sekian ratus, enggak. Kenapa? Agar kita tidak memasukkan orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul sebagai bagian dari nabi dan rasul, dan agar kita tidak mengeluarkan yang seharusnya menjadi nabi, rasul, kemudian tidak dihitung sebagai bagian dari nabi dan rasul. Karena ini kan sesuatu yang ketika muncul hitungan 313, maka pasti di situ ada nama-nama, sehingga kemudian ditetapkan 313. Ketika dikatakan 124.000, tentu di situ kemudian ada nama-nama yang kemudian menetapkan bilangan 124.000. Dan ini bisa nanti terjadi karena nggak ada nas di dalam Al-Quran dan hadis. Bisa terjadi nanti orang yang seharusnya dia adalah nabi dan rasul nggak kehitung, atau yang seharusnya dia bukan nabi atau rasul kemudian dia kehitung sebagai bagian nabi atau rasul. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat yang rajih, kita nggak mengatakan bahwa jumlah nabi itu sekian, enggak. Juga tidak mengatakan jumlah rasul itu sekian. Nah, itu tidak tidak dibahas menurut, atau tidak ditentukan menurut sebagian para ulama. Meskipun tadi juga ada pendapat yang itu juga berdasarkan riwayat yang menjelaskan bahwa jumlah para nabi ada 124.000 dan jumlah rasul itu ada 313. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 124.000 tadi yang menurut hitungan para ulama, sebagian para ulama, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu bil ijma', dengan dengan ketetapan, dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Nggak ada yang mengingkari kenabian dari Nabi Adam alaihissalam, kecuali orang Wahabi. Orang Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara kesesatan mereka mengingkari kenabian Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ini sudah sangat diketahui oleh umat Islam, sampai anak-anak kecil, anak-anak TK itu juga tahu bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena memang sudah menjadi kesepakatan seluruh umat Islam sebelum datangnya orang Wahabi yang memiliki pendapat yang aneh-aneh. Semua umat Islam sudah mengetahui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang pertama. Dasarnya diantaranya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin. Innallaha astafa Adama. Sudah jelas langsung disebut Adam. Innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Kemudian innallaha astafa Adama wa Nuha. Kemudian Nabi Nuh disejajarkan, Nabi Adam, Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim. Kemudian keluarga Nabi Ibrahim.
keluarga Nabi Ibrahim, ada Nabi siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan, kemudian memiliki keturunan ribuan para nabi dan para rasul. Ini Allah memilih keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan juga dari keluarga Imran seperti Nabi Musa dan seterusnya. Itu apa? Dipilih alal alamin, mereka diangkat oleh Allah, dipilih untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, jelas dalam ayat ini, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana juga Nabi Nuh, sebagaimana juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, dipilih untuk menjadi nabi dan rasul atas alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis itu juga telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i." Disebutkan wa ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, langsung disebut oleh Nabi Adam waman siwahu, Adam faman siwahu, Adam dan yang selain Adam, illa tahta liwa'i, kecuali mereka para nabi itu tahta liwa'i, di bawah benderaku. Hadis ini juga sungguh sangat nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Adam sebagai nabi. Sebagaimana ayat tadi juga menyebut Adam, nama Adam sebagai nabi. Maka tidak diragukan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah nabi dan rasul yang pertama. Sebagian ada yang mengatakan, oh itu kan nabi tetapi bukan rasul. Mereka kemudian mengatakan, ya Adam itu nabi tetapi dia bukan rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Karena Nabi Adam itu hanya nabi saja, bukan rasul. Ada yang menyanggah seperti itu. Orang yang mengatakan seperti itu tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan. Tidak mengetahui apa akibat dari yang mereka ucapkan. Karena apabila mereka mengatakan yang seperti itu, bahwa Adam itu nabi bukan rasul, pertanyaannya, pada zaman Nabi Adam, pada zaman Nabi Syed, pada zaman Nabi Idris alaihissalam, apakah mereka hidup tanpa aturan? Apakah mereka hidup tanpa syariat? Tentu saja tidak. Bukankah Rasul itu membawa syariat? Nabi tidak membawa syariat. Jika Nabi Adam hanya nabi saja, lalu syariat siapa yang diamalkan? Hukum siapa yang diterapkan pada masa Nabi Adam? Bagaimana mereka sholatnya? Bagaimana mereka puasanya? Bagaimana mereka menikahnya? Apakah nggak pakai aturan? Kayak binatang menurut mereka? Tentu saja tidak. Sudah ada aturan. Adanya aturan-aturan itu menunjukkan bahwa itu ada syariat. Dan siapa yang membawanya? Ya tentu Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam. Dan itu menunjukkan bahwa Adam itu juga Rasul. Juga Rasul. Bukankah ketika Nabi Adam alaihissalam mau menikahkan putra-putranya, ada aturan bahwa boleh putra-putranya untuk menikah dengan saudara kandungnya, asal aturannya, asalkan tidak dengan kembarannya. Itu aturan namanya. Dan itu namanya syariat. Nabi Adam datang dengan membawa syariat. Apa namanya itu?
namanya Rasul. Beliau Nabiyun wa Rasul. Beliau seorang nabi juga sekaligus seorang rasul. Bukan hanya sekedar nabi saja, apalagi kemudian dikatakan beliau bukan nabi dan bukan rasul seperti yang dikatakan oleh kelompok yang menyimpang seperti Wahabiyah. Pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak sekali mereka menyimpang dari akidah Islam. Maka harus kita mewaspadai mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi orang yang diutus menjadi nabi, menjadi rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khataman nabiyyin." Dan Muhammad itu adalah penutup dari para nabi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutup dengan aku seluruh para nabi. Maka nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang diangkat menjadi nabi. Maka nggak boleh bagi kita untuk membenarkan pengakuan seseorang yang mengaku menjadi seorang nabi. Wajib bagi kita untuk menolaknya dan mendustakannya. Kalau ada seseorang datang kepada kita mengatakan saya adalah nabi, saya adalah rasul, seperti apapun orangnya, kayak apapun modelnya, sehebat apapun dia, kita wajib mengatakan kamu itu pembohong. Anta kadzab, kamu adalah seorang pendusta, pembohong. Nabi sudah mengatakan, nggak ada nabi setelah beliau. Kenapa kamu mengaku sebagai nabi? Nah, seperti ada kelompok Qadianiyah, Ahmadiyah Qadianiyah, yang mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah menunjukkan penyimpangan mereka dari Islam, dan mereka bukan bagian dari Islam. Maka kita harus mewaspadai yang seperti itu. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena nyatanya bukan hanya di Timur Tengah, tetapi di Indonesia banyak orang yang mengaku menjadi nabi. Dan fatalnya, setiap orang yang mengaku menjadi nabi di Indonesia selalu ada pengikutnya. Dan pengikutnya bukan hanya 1, 2, 3, 4 dalam hitungan jari, tetapi sampai ada yang ribuan orang pengikutnya. Seorang pendusta, seorang pembohong, ternyata ada yang mengikutinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa banyak orang Islam, umat Islam yang tidak memahami akidahnya, tidak memahami akidah Islam. Maka kita perlu tegaskan berkali-kali bahwasanya Nabi Muhammad adalah akhir dari para nabi, beliau adalah penutup dari para nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya jelas. Dalilnya sangat jelas dalam Al-Qur'an. Wa khataman nabiyyin. Dengan qiraah lain ayat ini dibaca wa khatiman nabiyyin. Hadis Rasulullah tadi kita sebutkan wa khutima biyan nabiyyun. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya ada nabi setelah aku, maka dia adalah Umar. Tapi karena nggak ada lagi nabi yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, maka Umar bukan nabi. Dan masih banyak lagi
hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Artinya nabi yang terakhir diangkat menjadi seorang nabi. Tidak ada nabi yang diangkat setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah mengutus para nabi untuk umat manusia ini merupakan fadlun minallah. Kita umat Islam sangat bersyukur dengan diutusnya para nabi. Khususnya bagi kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa bagi kehidupan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliau kita bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sebabnya. Maka kita bersyukur atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya muallif rahimahullah mengatakan lakin bidza imanuna qad wajaba fada'hawa qaumin bihim qad la'iba. Meskipun mengutus seluruh para nabi itu adalah jaiz bagi Allah, tapi nyatanya Allah itu mengutus para nabi. Allah telah mengutus para nabi. Artinya pada azal Allah berkehendak untuk mengutus para nabi, sehingga terjadilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi. Karena para nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita terhadap para nabi? Kewajibannya adalah beriman kepada para nabi. Beriman kepada para nabi artinya bukan kemudian mengamalkan ajaran setiap para nabi itu, tetapi kita meyakini tanpa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus para nabi kepada umat manusia. Dan kita tidak mendustakan salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Enggak boleh kita mengingkari kenabian Nabi Adam seperti halnya orang Wahabi tadi. Enggak boleh kita mengingkari kenabian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi-nabi tersebut. Di dalam Al-Qur'an, kenapa dikatakan wajib kita beriman kepada para nabi, para rasul? Karena dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk beriman kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, beliau mengatakan, Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rusulih. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulihi, dan berimanlah kepada para rasulnya. Dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wal mu'minun kullun, dan orang-orang beriman, kullun masing-masing orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para rasulnya. Jadi orang muslim, orang yang beriman itu beriman kepada para rasul Allah. Kita wajib mengimani adanya para rasul ini, para nabi ini. Gak boleh kita kemudian mendustakan mereka. Fada hawa qaumin bihim qad la'iba, maka tinggalkanlah hawa nafsunya kaum
yang menyimpang dari jalan kebenaran, yang mereka telah dipermainkan oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka kemudian kemudian mereka mengingkari diutusnya para nabi ini. Mereka mendustakan para nabi. Sebagian kelompok filosof dan sebagian orang-orang kafir, mereka tidak mempercayai diutusnya para nabi untuk umat manusia. Mereka telah dipermainkan oleh hawa nafsu mereka. Mereka telah dipermainkan oleh setan-setan, sehingga mereka menjadi mengingkari diutusnya para nabi itu. Kita wajib untuk meninggalkan mereka, dan kita tetap dalam keyakinan kita bahwa kita umat Islam, orang-orang yang beriman, kita mengimani para rasul. Ini yang dikehendaki oleh muallif, fada'hawa qaumin bihim qatla'iba. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Pembahasan tentang, mulai kita membahas tentang bab tentang an-nubuwah, yaitu tentang kenabian, setelah kita menyelesaikan bab tentang al-ilahiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum